kita semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita pada kebaktian Vesper pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita undang kehadiran Roh Kudus untuk hadir dalam perbaktian kita. Bagi teman-teman yang sebelumnya, bagi teman-teman yang memungkinkan untuk membuka kamera, boleh dibuka kameranya supaya komunikasinya lebih baik. Jadi terlihat dua arah gitu ya. Baik, bagi teman-teman boleh diaktifkan kameranya. Untuk memulai perbaktian kita, mari kita undang kehadiran Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Dipersilakan untuk berdoa dalam hati masing-masing. Baik, kita akan memulai perbaktian kita. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 339 yang akan dibawakan oleh operator. Silakan. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima sepanjang 1 minggu bekerja kami. Engkau memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau masih bermurah hati mengampuni kami dari dosa-dosa pelanggaran kami ya Bapa.
Ya Tuhan, pada sore hari ini untuk memulai hari Sabat-Mu, kami akan berbakti melalui ibadah Vesper pada malam hari ini. Berkati teman-teman kami, rekan-rekan kami orang muda, juga jemaat yang mungkin belum sempat hadir, biarlah kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka untuk berhenti dari segala aktivitas mereka dan mengikuti peribadatan pada sore hari ini. Kami mau serahkan perbaktian kami ke dalam tangan-Mu, berkati Pendeta Dedi yang akan membawakan firman. Biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat membawa kami lebih dekat kepadamu, lebih mengasihi Engkau, dan Tuhan yang akan menolong kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, seperti biasa kita akan masuk, operator sudah dibuatkan ya break room-nya. Seperti biasa kita akan fellowship di grup break room nanti yang akan sudah dibuat. Kita akan, teman-teman di sana boleh bersaksi, boleh melakukan permohonan doa. Kita sediakan waktu sampai jam 18, sampai jam 7, sampai tepat jam 7 ya. Berarti ada sekitar 6 menit. Silakan, operator. Virtual itu aja. Oke, terima kasih Rati. Berikutnya boleh sharing saksiannya selama 1 minggu ini. Selamat sahabat, Kak Willy, Kak Angel, Kak Rati. Kesaksian aku apa ya? Bersyukur karena iya bisa liburan juga. Oh ini, aku bersyukur karena kemarin
aku ikut sayembara. Tapi karena ada masalah email, aku tuh nggak sadar pakai email Cici, dan email Cici tuh udah full banget lah. Jadi bahkan mau ngumpulin lewat Google Form tuh aja nggak bisa gitu kan, nge-upload file. Dan pada akhirnya perjuangan yang berapa hari gak tidur tuh akhirnya nggak kekumpul. Sedih banget, miris gitu. Cuman bersyukur, mungkin dari sini aku harus belajar caranya apa ya, mengcoping dalam kegagalan, terus berjuang gitu. Bersyukur itu deh. Oke, terima kasih sharing untuk kesaksian dan pergumulannya ya. Dan berikutnya Semi. Silakan Semi. Ya, selamat sahabat semua. Bersyukur aja sama Tuhan karena masih diberikan kesehatan saat ini. Perkuliahan juga, puji Tuhan, masih lancar-lancar saja. Terima kasih, itu aja Bang. Oke, terima kasih Semi. Kalau dari aku sih, ya minggu ini libur ya, enak sih. Nggak ngapa-ngapain, sama dalam 2 hari ini dapat makan gratis di gereja. Jadi aman. Jadi tinggal datang, main sama makan. Enak banget pokoknya. Bersyukur. Mungkin itu aja ya kesaksian dari saya, dan untuk menutup sesi kesaksian ini mungkin Semi boleh doakan kita semua di dalam segala apapun lah, terkhusus ya masalah-masalah orang muda sebenarnya. Silakan ya Semi ya. Oke. Sebentar, ini kayak yang masuk. Oke, baiklah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau masih memberkati kami sepanjang 1 minggu dalam setiap aktivitas pekerjaan kami hingga tiba di malam perbaktian ini. Malam Sabat Tuhan, kami boleh dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami telah bersaksi ya Tuhan, dan menguatkan satu sama lain, kiranya Engkau memberkati masing-masing kami. Di sini ada Kak Angel, Bang Willy, ada Kak Rati, dan juga Sherin, hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga masa-masa perkuliahan. Kiranya Tuhan memberikan berkat, kesuksesan dari surga, dan Engkau juga memberkati mungkin ada dalam pekerjaan. Tuhan selalu memberikan berkat rezeki dari surga. Ya Tuhan, sertai kami Tuhan sepanjang malam hari ini Tuhan, dan segala pergumulan kami, kiranya Tuhan yang akan mengetahui dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makasih teman-teman, boleh kembali ke main room. Thank you, Semi. Ya, sama-sama Kak. Baik, apakah semua sudah kembali? Mana operator kita? Sudah Kak, sudah. Thank you. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan sebenarnya malam hari ini akan membawakan firman Tuhan, pelajaran kita di seri yang ke-11 kalau nggak salah ya, ini seri yang ke-11 ini adalah seharusnya Pendeta Ishak Sinaga, cuman tadi siang beliau menelepon, katanya salah satu anggota jemaatnya, kebetulan beliau melayani di Filipina, salah satu anggota jemaatnya masuk rumah sakit, jadi beliau harus mendampingi dan minta maaf sekali tidak bisa membawakan pelajaran pada malam hari ini, namun dia meminta supaya tetap
reschedule gitu ya, supaya dischedulekan lagi karena dia pun tetap rindu untuk membawakan pelajaran bagi kita semuanya. Dan puji Tuhan atas kemurahan hati dari Pendeta Dedi Panjaitan, malam hari ini bersedia untuk menggantikan ya Pak Pendeta ya, bersedia untuk menggantikan Pendeta Ishak. Dan pelajaran kita malam hari ini adalah masih lanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya, dan malam hari ini kita akan membahas tentang Ulrich Zwingli. Nah, dia itu adalah reformasi dari Swiss. Nah, bagaimana pelajaran kita pada malam hari ini dan bagaimana perjalanan kerohanian dan pergerakan dari Huldrych, semoga saya nggak salah baca ya, Huldrych. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pendeta Dedi Panjaitan. Untuk Pendeta Dedi Panjaitan, waktu dan layar dipersilakan. Ikut acara apa? Buka sahabat. Di Moho. Baik, selamat malam kita semuanya. Selamat malam, sahabat-sahabat Pendeta. Saya menggunakan 2 device. Suaranya dari device yang satu. KPA. Untuk menghindari sinyal yang kadang-kadang keluar masuk gitu ya. Jadi saya menggunakan 2 device ini. Baik, pada malam ini kita kembali bertemu. Saya tadi siang diberitahu bahwa apakah bisa menggantikan ya. Jadi biasanya kalau pendeta itu baik tidak baik waktunya harus siap. Sebenarnya bukannya pendeta, kita juga begitu ya. Baik tidak baik waktunya kita harus siap ya dengan segala keadaan. Jadi saya cepat-cepat membaca buku, kemudian membuat slide-nya. Jadi nanti mari kita sama-sama belajar, sebab ini adalah satu sejarah yang kita bisa cari informasinya di buku-buku ataupun melalui Google ya. Kita banyak bisa menemukan sejarah reformasi. Yang malam ini kita akan belajar dari seorang bernama Ulrich Zwingli. Dia adalah reformator dari Swiss. Kita akan melihat bahwa sumbangsih daripada Ulrich Zwingli ini untuk reformasi apa? Nanti kita bisa melihat. Nah, dia hidup antara tahun 1484 sampai dengan 1531. Nah, perlu saya tambahkan bahwa di buku Kemenangan Akhir, di sana kita juga bisa membaca sejarah cerita para reformator. Tapi saya mau sampaikan bahwa yang ditulis oleh Ellen White dalam bukunya Kemenangan Akhir itu, The Great Controversy, itu bersifat sebagai devotion atau renungan. Jadi dia tulis itu, memang dia baca buku sejarah, tapi dia bersifat adalah renungan, ya, devotion. Walaupun di sana dia juga menuliskan sejarah-sejarahnya, tapi sifatnya adalah renungan praktikal, ya, praktikal. Jadi dia tidak menulis secara mendalam mengenai sejarah secara keseluruhan. Jadi kalau saudara baca cerita reformator di Great Controversy, kita bisa melihat itu renungan, itu apa namanya, yang ditulis itu bersifat renungan. Supaya kita jangan salah nanti, di buku sejarah lain kok tidak ada yang ditulis Ellen White, atau ditulis Ellen White nggak ada di buku sejarah lain, karena memang dia sedang tidak menulis sejarah. Dia sedang menulis apa? Sebuah semacam nasihat, renungan untuk para pembacanya. Nah, kemudian kita lihat di slide berikut ini adalah peta. Yang warna hijau itu, ini peta Eropa ya, tetapi yang warna hijau itu secara khusus itu adalah Swiss ya pada masa itu. Ada 2 nanti kota yang
disebut di sana sering adalah Zurich dan juga Basel. Ya. Jadi Zurich ini di mana kampungnya, kotanya Zwingli, nanti di Basel ini dia punya sekolah di sana dikirim, dan juga dia mengenal kebenaran lebih lengkap, lebih baik mengenai kasih karunia ketika dia sekolah di Basel. Nah, coba kita lihat sedikit mengenai latar belakang daripada Zwingli yang namanya Ulrich Zwingli. Ini dia punya tanah kelahiran di Wildau, Swiss, 1 Januari 1484. Dia meninggal 11 Oktober 1531 pada umur 47 tahun, masih termasuk muda. Ya. Dan dia yang memimpin reformasi di Swiss. Dan dia juga menjadi pendiri gereja reformasi Swiss, ya, gereja reform. Nah, ini dia punya latar belakang keluarga. Dia berasal dari sebuah keluarga kelas menengah terkemuka. Dia anak ketiga dari 8 bersaudara. Dia dididik dalam agama Katolik yang taat oleh orang tuanya. Dan sejak kecil, dia sudah menunjukkan minatnya akan ilmu pengetahuan. Jadi dia suka belajar. Ayahnya bernama Ulrich, seorang hakim kepala di kantornya, di kotanya. Dan pamannya, Bartholomeus, itu seorang pendeta. Dan disebut dia seorang dokter biblikus atau pakar Alkitab di zamannya. Nah, pada umur 10 tahun, dikatakan dia dikirim ke Basel. Ya. Itu di sekolah Latin. Dia belajar bahasa Latin di sana. Dia belajar musik dan juga belajar dialektika. Lalu sejak tahun 1500 sampai 1502, dia belajar di Universitas di Wina. Ya. Itu adalah pusat studi klasik pada masa itu. Kemudian dia belajar filsafat skolastik, astronomi, dan juga kimia. Dan tujuan utama dia adalah menjadi seorang humanisme. Jadi karena pada zaman itu memang setelah pasca Renaissance itu ada namanya era humanisme itu. Jadi humanisme itu satu paham, aliran yang sangat meninggikan akal pengetahuan manusia, ya, dibanding daripada agama, karena ada pergeseran waktu itu. Agama dianggap sebagai hal yang menindas, mengekang. Jadi orang-orang kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang baru selain daripada agama. Nah, kemudian pada tahun 1502 dia kembali ke Basel, ya, dan mengajar Latin di sekolah Saint Martini, dan terus dia sekolah sampai meraih gelar MA, Master di tahun 1506, dan tahun itu juga dikatakan Zwingli diangkat menjadi imam di wilayah Glarus. Jadi karena dia adalah seorang Katolik dan dia menjadi imam di sana. Lalu waktu dia di sana, dia melihat ada perdagangan yang tidak benar, ya, oleh tentara bayaran. Lalu Zwingli menganggap praktek ini tidak bermoral dan ia mulai berkhotbah untuk melawannya. Sebentar saya cas dulu. Oke, baik. Lalu kemudian disinilah di Basel ini, Zwingli untuk pertama kali dia mendengarkan Injil tentang karunia Tuhan. Bahwa karunia itu diberikan cuma-cuma, tidak perlu bayar. Ya. Lalu seorang guru bahasa kuno, dia punya guru bahasa kuno bernama Wittenbach, yang telah belajar Alkitab waktu itu, dia mempelajari bahasa-bahasa Yunani dan Ibrani, ini bahasa asli Alkitab. Jadi Wittenbach ini belajar dan dia menemukan kebenaran di sana. Lalu kemudian dan dengan demikian dikatakan
sinar terang ilahi telah dipancarkan ke dalam pikiran siswa-siswa yang dia diajarnya. Jadi ditulis di Kemenangan Akhir 180. Jadi Zwingli ini kan di sana dia siswa, murid dia. Lalu Wittenbach ini menemukan kebenaran, lalu diajarkan, dan Zwingli pun apa? Menerima kebenaran itu dengan baik. Nah, Zwingli ini dididik dalam keluarga Katolik Roma yang sangat taat, ya, boleh katakan fanatik lah begitu. Dan dia punya pola pikir itu dipengaruhi oleh seorang pemikir besar humanis yang terkenal waktu itu, namanya Desiderius Erasmus. Jadi cara berpikir dia itu sangat dipengaruhi dengan tokoh ini, ya, tokoh humanis ini. Jadi makanya dia mengarah ke sana, dia punya cara berpikir. Nah, walaupun demikian dia sangat menaruh perhatian yang besar kepada perjanjian baru, ya, dalam bahasa Yunani. Jadi karena itu bahasa asli Alkitab, bukan Latin, ya, perjanjian baru. Lalu sehingga pada tahun 1519 Zwingli menjadi pastor pertama di gereja utama di Zurich, ya. Jadi setelah itu dia selesai sekolah, lalu kemudian dia menjadi pastor di Zurich, ya. Lalu pada tahun 1520 Zwingli ini mulai mempropagandakan berbagai pembaharuan karena ia sangat mementingkan kemajuan bangsanya dan sosial politik. Jadi Zwingli ini di samping dia seorang pastor, imam, tapi dia juga orang yang terjun dalam dunia politik, ya. Dia sangat peduli dengan hal-hal yang kemasyarakatan, negara, dan seterusnya. Lalu pada tahun 1522 ia menghasilkan tulisan yang pertama dari sejumlah tulisan-tulisan yang mengenai reformasi, ya. Nah, lalu pada tahun itu juga dikatakan dia menikah dengan seorang janda bernama Anna Reinhardt, ya. Ibu dari 3 orang anak. Dia menikah waktu itu. Jadi walaupun waktu itu imam itu tidak boleh menikah sebenarnya, tapi mereka menentang itu bahwa tidak sesuai dengan Alkitab. Dan pada tahun itu, Zwingli dan sejumlah orang yang sepandangan dengannya mengeluarkan satu pernyataan yang berisi tentang tuntutan pembaharuan yang radikal dalam gereja. Jadi, dipengaruhi oleh reformasi Martin Luther, dengan beberapa teman-temannya menyampaikan tuntutan pernyataan supaya di gereja itu dibuat di reformasi di gereja. Nah, tetapi apa yang terjadi? Para uskup dan imam-imam gereja Roma tidak mendukung tuntutan itu. Jadi mereka tidak menerima, itu tidak sesuai. Nah, sehingga pada bulan November tahun itu juga Zwingli meminta berhenti sebagai imam gereja Katolik serta menolak wewenang gereja itu atas dirinya. Jadi dia mengundurkan diri dan dia menolak bahwa gereja tidak boleh memiliki kuasa atas dirinya karena dia sudah berhenti sebagai seorang, ya, imam daripada gereja. Nah, jadi pada waktu Martin Luther memulai reformasi di Jerman, itu kan segera meluas ke seluruh Eropa, termasuk ke Swiss. Nah, waktu itu Zwingli dia terus belajar dengan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kemudian dia menemukan banyak kebenaran di sana. Nah, sebenarnya yang mempengaruhi Zwingli untuk belajar lebih jauh bukan Luther sebenarnya, tapi adalah Erasmus, ya. Itu guru yang dia sangat gemari, ya. Jadi dia lebih banyak dipengaruhi pemikiran daripada Erasmus daripada Martin Luther. Walaupun yang memicu dia untuk reformasi itu adalah Martin Luther, tapi pandangan Martin Luther tidak terlalu banyak dia terima. Ada beberapa pandangan yang berbeda dengan Martin Luther. Lalu kemudian Zwingli mulai mencurahkan perhatiannya kepada penyelidikan Perjanjian Baru. Jadi itu waktu dia menjabat sebagai imam di Einsiedeln, ya. Maka tidak mengherankan Zwingli lebih alkitabiah daripada Luther,
yang masih terikat dengan tradisi gereja Roma Katolik. Jadi secara alkitabiahnya Zwingli lebih apa? Lebih alkitabiah daripada Luther dikatakan di sini. Tetapi gema reformasi Luther memberikan ilham kepada Zwingli untuk apa? Berani menolak doktrin dan praktek yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi dia sangat radikal dia orangnya. Nah, semakin dia belajar Alkitab, Zwingli merasa bahwa reformasi harus segera dijalankan. Semakin menggebu-gebu dia, semakin dia tahu kebenaran, semakin dia menggebu-gebu. Lalu ketika diundang sebagai imam di Zurich tahun 1519, dia mulai berkhotbah. Pokoknya khotbahnya itu semuanya dari Alkitab. Dia tinggalkan tradisi-tradisi ajaran-ajaran gereja waktu itu. Dia khotbahkan semua Alkitab, ya. Tidak ada lagi tradisi yang diajarkan di atas mimbar. Tapi dia menyadari bahwa mimbar gereja bukan alat yang terbaik untuk menjalankan reformasi. Sebab kalau hanya khotbah di gereja saja dirasa tidak cukup. Maka ia menambah programnya dengan membuka kelas-kelas pengajar Alkitab dan perdebatan terbuka. Jadi dia membuat KPA lah mungkin itu, dan juga kelas-kelas diskusi, ya, perdebatan tentang Alkitab kepada orang banyak. Lalu tahun 1522 dia memulai gerakannya dengan kelompok-kelompok studi Alkitab yang terdiri dari orang-orang yang mengaguminya. Jadi orang-orang yang ngefans sama dia, waktu itu kan dia sudah mulai terkenal dia. Jadi banyak orang ngefans sama dia. Jadi dia mulai membuat kelompok-kelompok Alkitab bersama dengan mereka. Itu tadi orang-orang yang ngefans dengan dia itu. Lalu di sana berkumpullah para sarjana, ya, tokoh-tokoh yang humanis, para reformator dari gerakan Injili, serta anak muda yang berpotensi yang mendukung semangat pesimismenya. Jadi pesimisme ini orang yang ya tidak terlalu reaktif, tenang orangnya, jadi disukai sifat seperti itu. Nah, mereka tertarik kepada bahasa Yunani klasik. Lalu ia memperkenalkan bahasa Yunani koine kepada mereka, yaitu bahasa Yunani Perjanjian Baru. Jadi dia ajar bahasa Alkitab Perjanjian Baru yang asli, yaitu bahasa Yunani koine. Lalu kemudian mereka menyelidiki Alkitab Perjanjian Baru dengan intensif, dengan mendalam, dengan komprehensif. Mereka pelajari betul, menggali setiap hari. Ya. Nah, jadi ketika mereka menggali kebenaran, mereka temukan di sana kebenaran yang selama ini tertutup. Lalu orang-orang yang tadi yang dengan Zwingli itu belajar Alkitab itu, mereka juga menghendaki kalau boleh harus ada reformasi yang radikal di Swiss. Lalu pada pertengahan tahun 1592, ia menegaskan bahwa tak seorang uskup atau kuasa gereja pun yang boleh mendukung mereka. Jadi maksudnya mereka ini harus lepas daripada kuasa gereja, gitu ya, yang selama ini menutup kebenaran terhadap anggota-anggota gereja. Kemudian ia meletakkan jabatannya sebagai imam Katolik Roma dan menolak kuasa gereja di atas kepadanya pada bulan November tahun yang sama. Tadi sudah sampaikan dia ya resign lah dari sebagai pastor. Nah, lalu kesempatan ini digunakan oleh dewan. Jadi waktu tadi Zwingli itu berhenti jadi imam, kemudian di kota Zurich itu ada namanya Dewan 200, The Council of 200. Jadi itu badan yang memerintah kota Zurich. Jadi kota Zurich itu diperintah oleh anggota dewan ini, ada 200 ya, pemerintah kota Zurich. Lalu mereka mengundang Zwingli untuk apa? Untuk menempati posisi yang mungkin dulu pernah ditempatinya. Lalu dia terima, tetapi Zwingli harus tunduk kepada wewenang mereka. Jadi dia di bawah kontrol mereka. Oke, dia menyambut undangan itu dan dia bekerja sama dengan dewan kota ini supaya reformasi itu
lebih mudah dijalankan. Jadi artinya kalau dia sudah bermitra dengan pemerintah, dia berpikir bahwa reformasi ini akan lebih cepat prosesnya dibanding dia hanya sendirian tanpa bekerja dengan pemerintah. Nah, secara formal boleh dikatakan saat Dewan Kota mengundangnya untuk menjadi imam di Zurich, inilah dimulainya reformasi di Swiss dan gereja negara. Jadi waktu itu kan gereja itu adalah gereja negara. Jadi gereja itu satu dengan negara. Jadi tidak terpisah. Jadi itu yang terjadi masa itu. Nah, tapi waktu Zwingli diangkat menjadi bagian daripada dewan di kota itu, mereka dikritik ya. Sebab mereka mengangkat seorang yang dianggap bidat oleh gereja Roma. Jadi orang yang sudah desersi misalnya, desersi mengundurkan diri, menentang gereja, tapi diangkat menjadi dewan kota. Jadi ini tentang oleh gereja pada masa itu. Nah, karena itu maka Dewan Kota Zurich berinisiatif menggelar perdebatan pada Januari 1523. Nah, kalau begitu, oke lah, dibuatlah debat terbuka tentang topik mengenai apa yang dipertentangkan oleh Zwingli. Nah, Zwingli harus mempertahankan tesisnya dia itu, bahwa seluruh ajarannya itu bersumber dari firman Allah, tidak ada yang lain. Ya, sola scriptura. Nah, dalam perdebatan ini dikatakan, ia didampingi oleh para pengikutnya yang setia kepadanya, yang kemudian hari pengikutnya itu menjadi para pemimpin daripada aliran Anabaptis, ya, yang akan menghadapi gereja Katolik Roma. Nah, akhirnya lawannya dia tadi, ya gereja, membuktikan bahwa dalam pengajaran Zwingli terdapat kesalahan doktrin. Jadi tidak bisa mereka bantah Zwingli itu bahwa ajaran semua dari Alkitab. Nah, karena itu, karena Zwingli tidak bisa dipatahkan dia punya argumentasi, maka Dewan Kota meneguhkan jabatannya dan memerintahkan untuk terus mengkhotbahkan segala sesuatu yang bersumber dari Alkitab. Jadi sekarang Dewan Kota itu berpihak kepadanya bahwa dia harus terus berkhotbah. Semuanya harus dari Alkitab. Jadi sekarang dia sudah sejalan dengan pemerintah kota. Nah, lalu menyusul peristiwa itu pada musim panas 1523, Zwingli mulai menyerukan bahwa Ekaristi, ya, atau misa harus diubah menjadi perjamuan kudus yang injili, ya. Jadi karena pada waktu itu perjamuan kudus itu dianggap sebagai satu pengorbanan yang nyata. Darah itu betul-betul darah Kristus, roti itu betul-betul tubuh Kristus, ya. Jadi dia bilang bahwa perjamuan itu adalah peringatan kepada kematian Yesus. Roti anggur itu adalah simbol, bukan berubah menjadi bentuk nyata tubuh dan darah Kristus. Itu yang dia kemudian ajarkan pada waktu itu. Nah, ini adalah salah satu dorongan daripada Zwingli untuk mengubah apa yang salah selama ini dalam gereja. Nah, pada saat yang sama ada seorang Simon Stampf, ya, imam dari desa Hong. Lalu dia mendekati Zwingli dan meminta kepadanya supaya gereja hanya terdiri dari orang-orang percaya saja. Jadi bilang, ya gereja itu hanya kita-kita saja yang percaya kepada Tuhan saja, kepada Yesus, ya. Nah, hanya orang yang menerima sakramen baptisan oleh karena pengakuan iman, mereka lah yang disebut gereja. Jadi yang disebut gereja itu, kata Simon ini, adalah mereka yang apa? Menerima baptisan. Ya, jalan itu nggak usah katanya. Tapi apa yang disampaikan oleh Simon ini nggak berterima sama Zwingli, karena apa? Ini bukan strateginya, dia punya strategi sendiri. Nanti kalau dia ikuti nanti ini bermasalah, ya, karena Zwingli ini sudah punya cara berpikir sendiri tentang reformasi.
Nah, Zwingli menyadari tidak akan mungkin mendirikan sebuah gereja orang-orang percaya dan tetap mempertahankan hubungan gereja dengan negara. Ya, meskipun pada masa itu Zwingli menyadari bahwa Perjanjian Baru tidak mengajarkan baptisan bayi. Nah, jadi dia tidak terima ide daripada Simon tadi karena dia ingin mempertahankan hubungan gereja dengan negara, gitu ya. Dan Zwingli tahu baptisan bayi itu sebenarnya tidak alkitabiah, ya. Dia tahu itu. Nah, Zwingli menolak dan dia katakan secara halus ya, dia kutip Alkitab, ia yang tidak melawan kita adalah kawan kita, bagi kita gitu. Jadi kalau orang tidak melawan kita ya itu teman kita gitu loh. Maksudnya dia begitu. Lalu dia jelaskan dengan perumpamaan tentang gandum dan lalang di Matius 13 24 sampai 30. Nah, jadi di sini kita lihat Zwingli sebenarnya dia bermotif politis dia. Karena satu sisi dia tidak ingin hubungan dengan pemerintah negara itu terganggu. Satu sisi dia ingin juga dengan gereja orang-orang yang tadi pengikutnya itu tidak berseberangan. Jadi dua-duanya kalau bisa dirangkul itu. Itulah sifat daripada Zwingli. Nah, ia ingin supaya seluruh penduduk kota Zurich menjadi Protestan. Dan itu dilakukan dengan cara kompromi dengan pemerintah. Jadi bagi Zwingli, satu-satunya cara untuk menjadikan kota Zurich menjadi Protestan itu adalah harus kompromi dengan pemerintah. Nah, masalahnya pemerintah itu, ya, dia di bawah pemerintah. Dia tidak bisa atur pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah dia harus ikuti, itu masalahnya. Nah, jadi dia mengundang pemerintah untuk turut campur dalam kehidupan gereja. Nah, di sini nanti kemudian masalah. Jadi, ya, walaupun satu sisi Zwingli itu adalah seorang reformator yang baik, tapi ada juga sisi lain yang dia lakukan dalam kehidupan demi reformasi. Ya, itu dia. Cara berpikir dia memang seperti itu. Nah, lalu sikap Zwingli ini tidak bisa diterima pengikutnya. Akhirnya mereka menuntut Zwingli untuk segera menyingkirkan semua patung dan lukisan yang ada di gereja. Jadi mereka pikir ini Zwingli seperti tidak idealis gitu ya. Nah, dia seperti cari aman, begitulah pikir mereka. Jadi pengikutnya ini menjadi radikal ya. Mereka bilang semua patung, lukisan harus disingkirkan dari gereja, harus dibuang gitu. Nah, akhirnya dibuatlah perdebatan yang kedua pada tanggal 26 sampai 29 ya, Oktober 1523. Nah, semula Zwingli mengajukan tuntutan untuk mengubah Ekaristi dengan perjamuan kudus menurut Perjanjian Baru ya. Nah, dia ajukan ke Dewan Kota, tapi Dewan Kota takut konsekuensi yang terjadi kalau mereka melaksanakan tuntutan itu tadi, para pengikut daripada Zwingli itu. Nah, jadi Zwingli harus mematuhi keputusan Dewan Kota karena dia berada di bawah wewenang mereka. Nah, kenapa? Karena Dewan Kota ini lebih berat kepada situasi politik, ekonomi, dan juga keamanan di Zurich dan kota-kota lain di sekitar provinsi Konfederasi Swiss. Karena kebanyakan gereja waktu itu masih memperlakukan Ekaristi, ya, yaitu misa itu seperti yang biasanya, karena memang masih didominasi, dikuasai oleh ya Katolik Roma pada waktu itu. Jadi Dewan Kota memikirkan lebih hati-hati, tidak segampang itu, begitu. Jadi makanya ide daripada Zwingli dan juga pengikutnya tidak berterima kepada pemerintahan kota. Nah, meskipun rumusan perjamuan kudus telah selesai dan diterima oleh warga gereja serta Dewan Kota, pelaksanaannya terpaksa ditangguhkan demi alasan keamanan. Jadi sebenarnya Dewan Kota itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Zwingli dan juga pengikutnya, tapi mereka berat kepada alasan keamanan, stabilitas kota. Jadi mereka bilang, oke lah, kita tunda dulu pelaksanaannya.
Nah, karena itu Jungli tetap melaksanakan perjamuan kudus di jemaatnya tahun 1523 ya, di jemaat lokal dia diadakan perjamuan kudus, bukan lagi misa. Dan waktu Dewan Kota mendengar itu, mereka marah dan menentang keras. Kenapa? Karena nanti kalau ini sampai tersebar, ini jadi masalah nanti. Itu yang mereka pikirkan. Nah, jadi karena dia dimarahi, maka ia menyerah dan tidak lagi melanjutkan usahanya untuk menetapkan perjamuan sesuai dengan Alkitab. Ya, dia manut kepada tekanan pemerintah kota. Nah, karena sikap ini, lalu muncul tanda tanya dari pengikut-pengikut Zwingli yang paling setia. Jadi dia punya pengikut yang paling setia itu. Mereka menentang, mereka menjadi bingung, kenapa jadi begini gitu. Nah, Zwingli menjawab, tuanku, dia bilang Dewan Kota itu, dia panggil tuannya, akan memutuskan peraturan apa saja yang harus dilakukan pada masa mendatang mengenai Ekaristi. Jadi nanti akan diputuskan oleh Dewan Kota. Kita tunggu saja, dia bilang begitu. Nah, sebenarnya pokok utama masalahnya bukan terletak pada doktrin perjamuan kudus, tapi pada sikap Zwingli yang kompromistis dengan pemerintah sehingga mereduksi otoritas firman Tuhan sebagai satu-satunya pengambilan keputusan tertinggi. Nah, jadi ini masalahnya karena Zwingli terlalu kompromi kepada pemerintah, karena dia menjadi serba salah jadinya. Kalau sekiranya dari awal dia katakan seperti Martin Luther ya, Anda memang sama-sama kita tahu bahwa dari semua para reformator hanya Zwingli lah tokoh reformator yang sangat dekat dan menjadi bahagian daripada pemerintah. Itu dia. Jadi karena itulah maka dia dilema dalam mengambil satu keputusan. Nah, lalu di sini kaum radikal, ini para pengikut Zwingli disebut sebagai kaum radikal, mulai menyadari bahwa mereka berada di posisi yang sama sekali berseberangan dengan Zwingli. Jadi sekarang kita sudah berbeda dengan Zwingli, sudah berbeda pemahaman dan seterusnya, berbeda berseberangan kita. Nah, lalu kemudian Grebel dan teman-temannya, ini para pengikut Zwingli, mereka kehilangan kepercayaan kepada Dewan Kota dan juga kepada Zwingli sebagai sumber inisiatif bagi pemulihan gereja. Tadinya mereka berharap kepada Zwingli, kepada pemerintah untuk gereja itu dimurnikan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian masalah segera meluas. Kemudian mengarah kepada pembaptisan bayi. Kan satu-satu kan mulai ditelanjangi itu. Yang ajaran-ajaran yang selama ini salah ajarkan. Nah, jadi mereka bilang ini satu praktek yang tidak alkitabiah, ini baptisan bayi ini. Ya, memang dari dulu gereja mempraktikkan itu, bayi dibaptis. Waktu mereka belajar Alkitab, wah ini salah. Yang benar adalah baptisan diselamkan, dan itu orang yang sudah punya pengertian, yang sudah belajar, dewasa. Gitu. Nah, semula Zwingli juga menolak dengan tegas baptisan bayi, karena ada sesuai Alkitab. Dia tahu itu sebenarnya. Namun posisinya kemudian berubah total. Ya. Ia mendukungnya, maksudnya mendukung baptisan bayi, bahkan mendesak warga gereja untuk melakukannya. Nah, kenapa dia berubah? Ya kita tahu alasannya, pasti karena apa? Tekanan ya dari Dewan Kota. Nah, lalu kemudian para pengikutnya menyadari bahwa ini ada unsur politis ini, Zwingli ini. Maka dua muridnya yang paling setia, Wilhelm Reublin dan juga Johannes Broadley, pada awal 1524 secara terang-terangan berkhotbah menentang pembaptisan bayi. Jadi karena mereka pikir ini Zwingli nggak bisa lagi kita harapkan. Lalu mereka yang berkhotbah ya tentang baptisan bayi itu salah. Nah, lalu waktu Dewan Kota mendengar itu, ya mereka melihat ini bakal membahayakan stabilitas kota karena ini akan menjadi satu keributan. Nah, maka pada Desember 1524 Dewan Kota memerintahkan Zwingli supaya dia bertemu dengan pengikutnya yang radikal itu ya, supaya ini masalah bisa selesai.
Dan waktu mereka mengadakan pertemuan, rapat, diskusi, dan tidak ada kesepakatan yang bisa didapatkan. Jadi Zwingli tidak bisa meyakinkan mereka, mereka juga tidak menerima anjuran daripada pemerintah. Lalu pertemuan umum pada 17 Januari 1525 diadakan. Namun besoknya tanggal 18 keluar keputusan bahwa anak-anak tetap harus dibaptis. Ini keputusan daripada Dewan Kota. Dan orang tua yang menolak harus diusir dari tanah Zurich. Ini keputusan daripada Dewan, karena mereka lebih condong kepada stabilitas keamanan daripada kebenaran. Maka ada dua pilihan kepada kaum radikal dari pengikut Zwingli itu. Mereka taat, turut kepada keputusan, atau mereka dipenjara kalau tidak menuruti. Dan mereka memilih untuk apa? Dipenjara. Lebih baik kami mati di penjara daripada kami menuruti ini. Jadi lihat di sini, Zwingli yang tadinya mereka harapkan, sekarang dia tidak bisa mengambil satu keputusan. Tapi anak-anak pengikutnya itu, mereka sangat radikal mengikuti apa yang tertulis Alkitab. Nah, diharapkan pada pilihan yang sulit ini, maka pada Januari 21, 1525, di rumah Mans, ini salah satu juga murid Zwingli, berkumpullah mereka. Kita mau buat apa ini? Jadi langkah-langkah apa yang kita mau buat untuk rencana selanjutnya? Lalu berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengerti hati manusia dan seterusnya. Setelah mereka berdoa, seorang bernama George Jacob, ya, George Blaurock, dia berdiri. Dia bilang kepada Konrad Grebel, tadi pengikut Zwingli, supaya dia dibaptiskan dengan cara diselamkan, ya, baptisan yang benar menurut Alkitab. Jadi dia mendesak, akhirnya pada hari itu dia dibaptis oleh Konrad Grebel, ya, si George ini, sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, saat itulah gerakan yang disebut dengan Anabaptis itu lahir. Jadi Anabaptis itu artinya dari kata dua kata an dan juga ana dan baptizo. Jadi baptis ulang maksudnya itu. Jadi baptis ulang. Jadi makanya ada muncul gerakan Anabaptis, ya. Itu dari kisah tadi itu. Nah, peristiwa tersebut menandai munculnya gerakan pertama yang secara total menentang Roma Katolik. Nah, keberanian di tengah-tengah kegentaran ini membuat kaum radikal menyadari bahwa mereka akan segera menghadapi aniaya. Jadi karena mereka punya sikap ini, sehingga mereka harus menghadapi aniaya, karena itu pilihan mereka tadi, ya, menerima, taat, atau mereka dipenjara. Nah, lalu kemudian mereka mengalami aniaya. Tadi si Mans tadi menjadi martir pertama. Pada Januari tanggal 5, 1527 ia ditenggelamkan di Sungai Limmat, ya. Lalu menyusul kematiannya hampir semua pemimpin Anabaptis juga menjadi martir, ya, kecuali Grebel dan Rublin, ya. Mereka melarikan diri. Nah, yang jelas 21 Januari 1525 di situ menandai lahirnya gereja Protestan pertama, ya, di Swiss. Sekaligus dimulainya restitusi gereja berdasarkan otoritas firman Tuhan. Jadi bukan lagi berdasarkan tradisi yang selama ini terjadi. Suatu gereja yang menjadi pelopor gereja merdeka, gereja terpisah dari negara. Ini yang mereka kehendaki. Di kemudian hari, semangat yang sama diikuti oleh gereja-gereja reformasi. Nah, kalau bagi Zwingli, ini cara berpikir Zwingli, ini gereja dan negara itu semata-mata merupakan perbedaan cara melihat atas kota Zurich daripada merupakan badan-badan terpisah. Jadi, dia bilang kehidupan negara tidaklah berbeda dari kehidupan gereja. Dalam arti masing-masing menuntut apa yang dituntut oleh yang lain. Jadi bagi konsep Zwingli itu, ya, jangan dipisah-pisah lah gereja dan negara. Kalau bisa gereja itu, ya, negara itu gereja, kan begitu.
Tapi yang terjadi, gereja dikontrol oleh negara. Semua keputusan yang harus dilakukan oleh umatnya itu harus apa? Sesuai dengan keputusan kota, negara, pemerintah. Disitulah benturannya. Jadi negara mencampuri apa? Dogma dan seterusnya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi mungkin ini tidak dicatat di kemana akhir, tapi sejarah, buku-buku sejarah ini mencatat ini semuanya. Ya, apa yang terjadi kepada Zwingli. Walaupun awalnya dia sangat pure, murni untuk reformasi, tetapi ada ganjalan yang dihadapi di dalam perjalanannya. Nah, ini yang kita bisa lihat bagaimana Zwingli untuk menentang daripada gereja pada masa itu. Dia menyampaikan 67 artikel. 67 ini semacam Martin Luther 95 ya, kalau Zwingli 67 ya. Nah, ada latar belakangnya. Yang pertama adalah beberapa imam telah memprotes gereja Katolik dengan secara sengaja mereka melakukan pernikahan. Jadi begini kan, pada waktu itu imam itu tidak boleh menikah, harus selibat dia, membujang dia. Tapi ada seperti punya gundik itu imam-imam itu malah diizinkan kan begitu. Karena mereka bilang bahwa imam itu kan manusia. Tidak akan bisa dia murni 100%, ya. Nah, atas dasar itu maka muncul beberapa protes dari beberapa imam bahwa ya tidak salah kalau imam itu menikah karena itu alkitabiah juga, ya. Nah, itu dasar. Yang kedua adalah Zwingli dan 10 orang imam yang lain mengajukan petisi membela kebebasan yang menyampaikan ajaran Injil. Jadi mereka membuat petisi supaya semua orang imam-imam itu bebas ya menyampaikan Injil kebenaran, tidak boleh ditekan atau dianggap bidat, sesat dan seterusnya. Nah, karena itulah Zwingli menulis 67 artikel ya yang dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah penolakan terhadap pemujaan orang-orang kudus, ya. Penolakan terhadap keutamaan otoritas kepausan, ya. Penolakan terhadap larangan menikah bagi kalangan imam, mengkritisi tentang api penyucian. Inilah 4 pokok utama dari 67 artikel yang ditulis oleh Zwingli sebagai sikapnya atas ajaran gereja yang menyimpang pada masa itu. Memang ya tidak seperti Martin Luther, tidak semua bisa dia lakukan pada masa itu, tapi ada beberapa poin-poin saja. Namun kita tahu bahwa reformasi itu kan berjalan terus. Bahkan setelah Zwingli, dia punya murid juga, akhirnya dia menyebarkan terus reformasi gereja kembali ke Alkitab sehingga sampai ke Eropa. Jadi, tapi pemicu yang pertama itu penting sekali. Jadi pemicu yang pertama penting. Lalu yang lain akan apa? Mengikuti dan menjalankan apa yang sudah dimulai itu. Nah, ini cerita yang lain lagi. Ini masih dalam seputar ketika Zwingli itu menjadi dewan kota, aktif dalam pemerintahan. Tadi kan Zwingli itu dia seorang imam, tapi juga dia aktif di politik dia. Nah, ada memang sedikit pemaksaan di provinsi-provinsi di mana Katolik itu masih banyak untuk menerima doktrin yang baru. Nah, jadi Zwingli mengadakan juga semacam apa itu namanya, pemaksaan begitu ya. Jadi ya tidak tahu bagaimana itu bisa begitu waktu itu. Tapi situasi juga mungkin mempengaruhinya. Zwingli bahkan mengajukan perang saudara, menyusun rencana peperangan, dan sukses membujuk Zurich untuk menyatakan perang dan maju ke wilayah Katolik. Jadi ini di buku Kemenangan Air tidak ada. Saya coba tadi baca beberapa buku sejarah, memang ini terjadi. Ya. Komentar-komentar kita juga saya baca tadi. Jadi ini memang ada. Nah, sebagai negarawan, Zwingli terjun ke politik sekular dengan rencana yang ambisius. Dalam 3 tahun, dia bilang,
Italia, Spanyol, dan Jerman akan mengambil pandangan kita. Jadi bilang bahwa Italia, Spanyol, Jerman ini akan menerima kita punya pandangan-pandangan. Ya, memang ini kadang-kadang inilah kalau mengajarkan kebenaran Alkitab dengan membawa sisi politik, ya terjadilah seperti ini. Dengan melarang kompromi apapun dengan kanton-kanton di provinsi-provinsi Katolik, Zwingli kelihatannya telah mendorong mereka untuk mengangkat senjata. Jadi rupanya satu sisi Zwingli juga ingin mendorong reformasi, tapi dia juga mengadakan satu cara-cara yang ya mungkin bagi saya sekarang ini ya kurang pas juga. Ya nggak tahu ya pada masa itu ya. Nah, tapi ini sisi-sisi yang lain bisa kita lihat di sana. Nah, lalu pada 9 Oktober 1531, mereka menyatakan perang melawan Zurich dan maju ke perbatasan Kappel. Hari itu ternyata yaitu hari yang sangat menentukan untuk Zwingli. Zwingli maju dengan pasukan-pasukan yang pertama dan terbunuh di ajang tempur. Kalau tadi di tulisan Ellen White itu di Kemenang Air itu dia dikatakan mungkin katanya, jadi garis kepastian juga sakit ya, menurut banyak orang sakit. Tapi saya baca tadi beberapa buku sejarah, ya memang dia terbunuh dalam pertempuran ini di Kappel. Ya. Pasukan Zurich dikalahkan dan sebulan kemudian perdamaian Kappel ditandatangani. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi Zwingli mendapat angin segar dari penguasa pada masa itu. Zwingli mengatur reformasinya dengan pelan dan penuh strategi. Ya. Di pihak lain, adanya motif politik di dalamnya sebab reformasinya didukung Dewan Kota yang mementingkan politik. Jadi dia menggunakan politik pemerintah untuk mensukseskan reformasi. Ya. Tapi saat yang lain, pemerintah Dewan Kota juga menggunakan dia untuk kepentingan politiknya. Jadi saling inilah nih, saling menggunakan lah, memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Tapi Zwingli di sini salah perhitungan dia. Ya. Posisi Zwingli sendiri berada di bawah Dewan Kota, sehingga segala keputusannya harus seturut dengan kehendak pihak yang berkuasa. Ya, jadi itulah sekilas daripada reformasi daripada Zwingli yang kita bisa pelajari malam ini. Mungkin ada kelemahan di sana, ada kekurangan, tetapi semangat reformasi yang kita bisa lihat pada dirinya membuat reformasi itu berjalan dan akhirnya tersiar sampai ke berbagai tempat. Dan melalui perannya juga ada sisi positif kemudian dilahirkan di sana seperti Anabaptis tadi itu. Baik, demikian. Kalau ada yang mau tambahkan nanti silakan. Karena ini sejarah, saya tahu kita di sini ada banyak ahli sejarah, ada saudara Willy ahli sejarah itu ya, saudara Rian ahli antropologi. Mereka pasti punya banyak bacaan-bacaan yang sehubungan dengan itu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pemaparan pelajaran kita pada malam hari ini. Kalau bisa kita lihat ya, dari reformator-reformator kita sebelumnya, mereka selalu menyoroti tentang perjamuan kudus, terus peran paus, juga tentang peribadatan. Dan sekarang kita dapat lagi satu pelajaran tentang baptisan gitu ya. Nah, mungkin dari pelajaran ini teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan mengenai dari tadi ada 67 ya yang disampaikan oleh Zwingli tentang keberatannya terhadap paus dan terlebih lagi kepada pemuka-pemuka agama. Saya lucu itu, tidak boleh nikah tapi boleh punya gundik gitu ya. Sepertinya aneh gitu seperti itu. Kenapa tidak menikah saja gitu? Kenapa harus punya gundik gitu? Sementara mereka adalah kalau boleh dibilang seperti pastor-pastor itu gitu ya. Kenapa pastor-pastor tidak boleh menikah tapi mereka boleh punya
istilahnya simpanan lah ya, mungkin kata kasarnya atau gundik gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu? Nah, mungkin teman-teman ada keganjalan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, hal-hal yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita malam hari ini, dipersilakan. Oke, Yansen silakan. Selamat sahabat teman-teman semua, selamat sahabat Neta. Saya mau tanya kepada mereka. Tobatlah. Saya mau bertanya tentang baptisan, terutama baptisan bayi tadi. Pihak yang dikritik oleh Zwingli yaitu pihak Katolik ya. Nah ini karena kembali ke Alkitab ya, punya argumen yang sumbernya dari Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Di ayat 3 berkata dan berkhotbah tentang tentang baptisan kepada orang-orang supaya orang-orang dibaptis. Kemudian di Kisah baptisan bayi. Kemudian yang kedua di Lukas 18 ayat 15. Lukas 18 waktu anak-anak disuruh untuk datang kepada Yesus, di situ dalam bahasa Yunaninya kata anak-anak bahasa Yunaninya adalah brepa, dan brepa artinya adalah infant atau bayi. Nah, apakah di sini berarti juga ayat yang di Kisah Para Rasul tadi bisa ditafsirkan dan membenarkan baptisan bayi? Seperti itu pendeta pertanyaan dari. Ada yang bantu menjawab pertanyaan saudara Rian? Supaya kita diskusi. Ya, teman-teman, jika ada yang bisa menjawab, di sini ada Kak Setio. Kak Setio dari Amazing Fact mungkin bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang saudara Rian sampaikan. Aduh, saya baru masuk, saya nggak tahu tadi pembahasan tentang apa. Oh iya, oke. Oke, tadi Rian kisah berapa tadi itu Rian? Kisah 2 ayat 38 dan 39 pendeta. Kisah 2, 38, 9. Mari kita lihat dulu. 38, 39. Oke. Jadi, waktu Petrus mengatakan, bertobatlah, hendaklah kau masing-masing memberi dibaptis. Ini kalau kita harus baca cerita sebelumnya. Ini kan ceritanya orang-orang yang mendengarkan khotbah mereka pada hari Minggu dalam dan seterusnya untuk pengampunan dosamu dan kamu terima karunia Roh Kudus. Nah, sebagai kamulah janji itu dan bagi anakmu. Ya, jadi artinya janji pengampunan, karunia Roh Kudus itu bagi mereka, bagi anak mereka. Nah, jadi yang dibaptis di sini, yang disebut Petrus itu adalah mereka, yang tentunya mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa. Yang mendengarkan tadi, kan mereka mendengar berarti mereka memahami, mengerti. Dan tidak ada indikasi di situ baptisan bayi. Karena baptisan itu adalah kata baptiso yang digunakan di sana. Diselamkan. Dan menurut Yesus juga di dalam Matius pasal 28 itu ya, ajar mereka, baptis. Jadi yang bisa diajari itu hanya yang punya pengertian. Ya, jadi bayi-bayi itu tidak ada. Jadi nanti saya coba bagikan satu buku mengenai baptisan bayi asal-usulnya dari mana. Itu juga sebenarnya dari kekafiran itu yang masuk kepada gereja, yang diadopsi, kemudian menjadi satu tradisi yang berlaku sampai sekarang. Lalu yang tadi, biarkan anak datang kepada aku,
Itu kan backgroundnya kan ketika murid-murid itu melarang mereka. Kami ini anak bikin repot aja lagi. Jadi Yesus bilang, biarkan mereka datang kepada aku. Nah, memberkati mereka. Di sana tidak ada indikasi adanya baptisan di sana. Jadi kalau kita kutip itu berarti itu out of context itu ya. Tidak ada sesuai dengan konteks ceritanya. Demikian, Rian. Terima kasih, Pendeta. Oke, terima kasih. Mungkin pemahaman dari baptisan dan memberkati itu kali ya yang harus dipertegas lagi ya. Kalau di dalam Lukas dikatakan Yesus memberkati bukan membaptis gitu ya. Mungkin itu yang harus dipahami di pernyataan itu gitu ya, harus diperjelas lagi sehingga tidak ada kesalahpahaman antara baptisan anak bayi dengan memberkati itu gitu. Mungkin apakah itu memberkati itu lebih kepada penyerahan anak nggak sih Pak Pendeta? Ya seperti itulah. Ini memberkati itu kan ya mengasihi mereka, menumpangkan berkat kepada mereka. Ya itu. Jadi bukan dalam arti diberkati baptis, karena baptisan itu kan lain itu. Baptisan itu kan itu adalah simbol kan penerimaan kita kepada Yesus. Setelah kita menerima karunia kuasa Roh Kudus itu, kita bertobat, lalu kita beri diri baptis. Baptisan itu kan lambang ya, lambang daripada penerimaan kepada Yesus. Pengumuman kepada orang banyak, ini loh, saya telah terima Yesus. Dengan pengertian, dengan iman saya, dengan akal budi saya. Jadi adalah Oke, baik, dari teman-teman masih ada pertanyaan? Ada tambahan mungkin? Ada pertanyaan mungkin? Dari ahli sejarah kita dulu. Mana ahli sejarah kita? Ya, Willy silakan. Ada tambahan, mungkin ada pertanyaan? Dari teman-teman yang lain boleh bertanya ya. Saya tanya dong. Silakan. Tadi kan kalau kita lihat dalam riwayatnya Zwingli, dia cukup banyak yang mempunyai relasi dengan kekuasaan gitu dengan negara. Selain dia, saya melihat sekilas dia memang sangat cukup politis sebenarnya gitu. Bagaimana dia pertama difasilitasi oleh Dewan Kota, menggunakan pemerintahan sebagai bagian dari menyampaikan doktrinnya gitu. Nah, ini pertanyaan saya sebenarnya gini, Pendeta, apakah kemudian Zwingli menggunakan kurang lebih metode yang sama dengan gereja Katolik yang sedang ia lawan sebenarnya, karena kalau kita tahu kan gereja Katolik pasti menggandeng negara sebagai kekuasaan politik untuk menguatkan lembaga agamanya ya. Sedangkan kalau kita refleksikan di masa sekarang, gereja sebisa mungkin menjauh gitu dari urusan-urusan seperti ini gitu. Nah, bagaimana dengan Zwingli sendiri ketika dia menggandeng Dewan Kota misal sebagai mitranya gitu di dalam proses reformasi gereja ini sendiri gitu. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya ya mirip-mirip ya. Karena dia menggunakan kekuasaan itu untuk mensukseskan reformasi di Swiss. Tapi kemudian dia terjebak di sana. Sebab namanya juga politik itu kan selalu ada kepentingan di sana juga. Nah, justru malah yang punya lebih sikap tegas itu adalah para pengikutnya, yang akhirnya mereka berani martir untuk itu dan memisahkan diri daripada gereja dan negara. Gereja mereka yang semula itu dan juga negara, mereka ingin memisahkan buat perbedaan jelas. Nah, tapi bagi Zwingli tadi itu pola pikir dia kan lain. Dia berpikir bahwa ya tidak boleh dipisah-pisah, gereja negara itu ya samalah kan begitu. Nah, tapi demi ambisinya dia
dia akhirnya terjebak di sana dan itu yang terjadi. Ya mungkin mirip-mirip juga yang digunakan gereja yang dominan pada masa itu. Tapi itulah sisi lain lah itu yang kita bisa lihat. Tapi sisi yang paling positifnya, pergerakan Zwingli itu akhirnya menghasilkan satu reformasi Protestan yang luar biasa di Swiss pada masa itu. Demikian, Will. Terima kasih pendeta. Oke, terima kasih. Masih adakah yang teman-teman yang ingin bertanya dari pelajaran kita pada pada sore hari ini? Kalau kita lihat ya dari reformator-reformator sebelumnya, mereka selalu melakukan isi dari apa ya namanya, boleh dibilang petisi lah ya, dari yang petisi-petisi mereka atau tesis-tesis mereka selalu melakukan perlawanan dengan kekuasaan paus gitu. Nah, tetapi ternyata sekarang justru kok seolah-olah apa yang reformator kita lakukan di waktu yang lalu kok kayaknya nggak fungsi gitu ya. Ternyata sampai sekarang paus tetap dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya yang kuat terhadap negara ya tetap gitu. Terus baptisan anak ya tetap aja ada baptisan anak gitu. Tentang yang memperkaya para pekerja-pekerja gereja juga ya tetap aja kaya gitu kan. Padahal kalau kita lihat Luther sudah sampai 95, bahkan ini ada 67 gitu. Kok kayaknya nggak fungsi gitu loh. Pergerakan mereka itu kok kayaknya nggak fungsi ya. Tetap aja paus dengan menunjukkan kekuasaannya sampai sekarang, kepausan Roma Katolik itu kekuasaannya nggak menurun justru gitu. Makin bertambah-tambah malah semakin berpengaruh gitu di seluruh pemerintahan di dunia ini khususnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu gitu loh. Sementara reformator kita ada sampai yang sudah matinya dengan cara tidak wajar gitu ya, mereka meninggalnya dengan cara tidak wajar, dengan segala pergerakan perjuangannya mereka, toh ternyata tidak membawa imbas yang baik, ternyata tetap aja kekuasaan Roma itu bukannya semakin menurun, malah semakin bertambah-tambah. Seperti yang kalau kemarin kita lihat yang di Martin Luther, dia menyoroti tentang kepausan kurang peduli terhadap rakyat miskin gitu. Nah, ternyata sekarang boleh kita lihat gitu ya, betapa pedulinya paus terhadap orang-orang miskin gitu. Nah, apakah saya mau bilang apa ya? Kok kayaknya nggak relate dengan keadaan sekarang gitu, dengan begitu banyaknya pergerakan-pergerakannya mereka, petisi-petisinya mereka. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan itu dengan keadaan kekristenan saat ini? Mungkin ada yang bisa jawab, paham? Silakan, orang muda. Mana Bilisam? Biasanya Bilisam itu selalu memberikan pandangan yang bagus pastinya. Nggak ada Bilisam di sini ya? Nggak masuk, Pak Pendeta. Bilisam Ya, izin, jadi, izin ya. Jadi apa yang dilakukan para reformator itu tetap memberikan dampak ya. Sekiranya mereka tidak memulai, Martin Luther tidak memulai, maka gereja saat ini semua akan mengalami kegelapan rohani yang pekat. Itulah sebabnya ya gereja kita juga ada juga hubungannya kalau kita lihat di sana. Jadi tetap ada dampaknya, ada berkatnya, walaupun gereja secara global ya, dalam konteks di sini adalah gereja Roma, ya mereka eksis sampai hari ini dan mungkin sampai sebagaimana nubuatan yang kita pelajari sampai akhir zaman kan begitu. Nah, bagi kita sekarang yang penting adalah mari kita mengabarkan kebenaran Tuhan. Jadi artinya begini, kita tidak boleh berhenti sampai dengan hanya pada pemikiran para reformator. Nah, apa yang mereka buat itu adalah benihnya, awalnya.
Tapi kita harus menyelesaikan itu dengan berbagai tindakan lebih lanjut. Misalnya sahabat yang para reformator belum terlalu tuntas lakukan. Nah, sekarang kita sebagai satu gereja yang hidup di zaman ini, ya tugas kita lah itu melanjutkan apa yang belum mereka lakukan pada masa-masa yang lalu. Nah, mengenai mana gereja ini begitu dermawan dan seterusnya, ya kita tidak mungkin menghakimi motif mereka. Yang pasti gereja kita harus lebih itu. Kalau gereja mereka peduli orang miskin, harusnya kita juga lebih daripada itu dalam praktek kehidupan. Jangan sampai kita ngata-ngatain terus Katolik begini-begini, tapi kita sendiri dalam perbuatan tidak juga lebih baik daripada mereka, kan begitu. Ada yang pernah saya pelajari itu sebenarnya kepaus itu ada dua ya. Satu namanya Black Pope ya, paus hitam itu. Jadi biasanya dia itu ada di belakang ya, tidak kelihatan dia. Tapi paus yang kita lihat ini, yang tampil itu, dialah sebagai paus yang akan menyampaikan pesan perdamaian kepada dunia seperti marketingnya lah, untuk membangun citra dan seterusnya. Ya, jadi ya kita belajar nubuatan lah itu mengenai itu ya. Jadi kita hanya melakukan bagian kita. Apa yang kita lihat sekarang ini gereja dalam konteks Katolik itu seperti itu. Mereka tidak berubah sampai sekarang, akan selalu seperti itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan itu. Bagian kita adalah sebagai satu gereja yang sisa hari ini, mari kita mengabarkan kabar baik, melanjutkan perjuangan para reformator dimanapun kita berada, dan mari kita hidup sebagai anak-anak terang yang tentunya memberikan pesan kasih damai kepada setiap orang dimanapun kita berada. Ya demikian, Rona. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu ya, silakan. Silakan bertanya, silakan menyampaikan pendapat, kita belajar bersama-sama. Bisa kedengaran suara saya? Oh iya, Rona? Kak Kiki, silakan. Jadi saya pernah dapat nonton di YouTube. Jadi pendapat pastor Katolik terhadap para reformator gereja-gereja Protestan. Mereka bilangnya bukan pemberontak, tapi yang mereka bilang apa? Skism. Skism itu pemecah belah. Jadi bukan dibilang pemberontak, tetapi pemecah belah. Ya. Jadi gara-gara reformator ini memang Kristen itu jadi banyak, ya. Kristen itu jadi banyak. Dan orang Katolik bilang mereka itu Kristen, gitu. Dan mereka percaya bahwa gereja yang dibilang Yesus kepada Petrus itu ya gereja Katolik. Mereka bilang seperti itu, ya. Jadi mereka bilang bahwa kayak Martin Luther, Calvin, pokoknya para reformator gereja ini adalah pemecah belah gitu, yang memecah belah gereja Katolik. Mereka bilang seperti itu. Dan mereka berharap orang-orang yang tersesat ini, jadi mereka bilang orang-orang Protestan ini orang-orang yang tersesat balik lagi ke gereja yang mereka anggap mereka itu gereja yang mula-mula. Ya. Mereka orang Katolik itu sampai sekarang menganggap bahwa mereka itulah gereja yang pertama gitu. Padahal kalau kita belajar sejarah gereja juga, Katolik juga pecah gitu ya. Katolik itu pecah dan mereka juga mengakui bahwa mereka pernah pecah, yaitu bagaimana orang-orang ortodok itu memisahkan diri. Dan itu memang berdampak sekali sama Katolik ini gitu ya. Bagaimana orang-orang ortodok itu kan nggak mengakui paus sebagai wakil Kristus gitu.
Jadi orang-orang Katolik itu memang percaya bahwa paus yang pertama itu ya Petrus gitu. Dan ya seperti itulah pandangan mereka ya. Dan kalau kita lihat di sejarah gereja ya mereka apa ya, tidak memungkiri bahwa yang dibilang sama para reformator kita ini memang berasalnya dari Alkitab gitu. Tapi mereka punya pandangan sendiri gitu. Jadi kalau ada waktu itu ya, kalau bisa Anda lihat itu di YouTube 3 jam itu. Jadi si pastor ini menerangkan, tapi kalau misalkan ya kita sebagai orang Advent gitu, nanyain dia, kalau gereja lain mereka nggak punya pondasi yang kuat, tetapi kalau orang Advent kayaknya dia mati kutu gitu. Jadi saya berbahagia ya sebagai orang Advent, maksudnya kita itu punya pondasi yang sangat kuat gitu. Kita punya pelajaran itu banyak gitu, banyak sekali, sampai kan kita itu dibekali oleh sekolah Sabat, yang dimana kita belajar sekolah Sabat itu setiap hari selama kehidupan kita semenjak kita tahu tentang kebenaran Advent gitu. Nah itulah yang melandasi kehidupan kita. Jadi kalau misalkan ada yang mau mencoba membelok-belokkan, kalau orang Kristen yang belajar sekolah Sabat setiap hari kayaknya nggak akan kebelok-belok gitu. Jadi apalagi kalau sekarang ya banyak juga yang mengatakan bahwa Advent ini udah keluar dari relnya. Saya pikir mungkin mereka baknya kepenuhan gitu ya. Kalau diumpamakan sebagai baknya kepenuhan, sehingga dia bikin sesuatu yang istilah pemahaman-pemahaman yang nggak sesuai lagi. Dan ada statement yang bagus dari kawan-kawan dari misionari. Kalau kamu baknya udah penuh, yang satu yang harus kamu lakukan yaitu mengajar, memberitakan Injil. Gitu. Jangan ke dalam tapi keluar. Karena bak kamu tuh penuh gitu. Kalau bak kamu penuh, yang harus kamu lakukan adalah menyalurkan bak-bak kamu itu supaya apa? Supaya bak yang lain juga terisi. Gitu. Jangan mempengaruhi bak-bak yang lain. Yang ada bukannya saling mengisi tapi jadi riak gitu, jadi berantem. Seperti itu. Jadi itu yang saya lihat dari orang Katolik ini. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang Protestan ini adalah orang-orang yang terpecah-pecah gitu. Mereka menganggap itu pecahannya dari Katolik yang dipecah-pecah oleh para reformator gitu. Mereka bilangnya para pemecah belah, bukan reformator ya, orang-orang Katolik itu bilang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelajaran yang bagus ini yang kita selalu kita ikuti ya. Saya juga jadi ikut gitu ya. Saya juga enak juga ya, kayak cerita didongengin gitu ya. Acara ini tuh seperti kita tuh dibuka wawasan kita ya tentang para reformator. Sebenarnya kalau kita lihat di Mastercard juga ada, tetapi lebih enak kalau diceritain lagi gitu ya dari awal, kayak cerita gitu ya. Oh ini maksudnya, oh ini gitu. Jadi itu aja Rona, sedikit curhatan dari saya ya, bukan tambahan ya, curhatan dari saya gitu. Siap, ya Kak paling Giki. gitu aja. Oke, makasih Kak Giki. Ini saya masuk pertanyaan dari teman-teman. Tadi menyambung dari pertanyaan saya ternyata. Dia bertanya, terus apakah sekarang kita bisa bersikap radikal kayak muridnya Zwingli untuk menghidupkan dan menunjukkan pengajaran reformator terdahulu? Silakan Bapak Pendeta. Oke. Jadi dalam arti radikal di sini
kita harus hati-hati ya. Kata radikal ini sebenarnya kan seperti Yesus kan. Dia tegas, maksudnya tegas terhadap kebenaran. Jadi kita harus tegas kepada kebenaran yang kita pahami. Kita tidak boleh kompromi seperti tadi Zungli. Ya kan Tuhan katakan kalau ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab yang di luar itu berasal daripada si jahat. Jadi kalau kita punya kebenaran, kita sudah yakini, kita terima, kita hidupkan dengan cara yang radikal dalam arti untuk diri kita sendiri, kita lakukan dengan tegas, kita pegang dengan teguh, tidak ada yang boleh mengkompromikannya dengan yang lain. Tapi kalau untuk orang lain kita harus juga toleransi kan begitu. Kita juga boleh bersikap seperti yang terjadi hari ini di negara kita. Misalnya karena orang tidak pelihara sahabat, lalu kita kali itu bagi kita pegang teguh kebenaran, tidak ada yang boleh untuk mengambil daripada kita, walaupun kita harus menghadapi risiko mungkin di itu saya berikan kepada teman-teman. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita pada malam hari ini, dari pergerakan dari reformator kita, Zwingli, apakah ada? Baik, bagi sekiranya sudah tidak ada, untuk penutup silakan Pak Pendeta, kami membutuhkan closing statement dan kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini yang sekiranya bisa kita praktekkan di dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari dalam mempertahankan kebenaran yang sudah kita peroleh ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, hampir seluruh para reformator itu menemukan kebenaran, mengambil sikap yang baru dari hasil perjumpaan mereka dengan Tuhan, dari mereka bergumul, belajar dari Alkitab, firman Tuhan, sehingga mereka kemudian menemukan apa yang jadi kebenaran yang sejati, yang sumbernya dari Alkitab. Jadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam warna-warni dunia ini, kita tiap hari mungkin dijejali dengan berbagai informasi dari media, berita, dan seterusnya. Kadang-kadang kebenaran itu seperti sudah kabur daripada pandangan kita. Mari kita kembali bergumul dengan Alkitab kita, pelajari tiap hari, berdoa, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang sejati, yang para reformator itu miliki, sehingga mereka berani menyebarkan kebenaran dalam hidup mereka. Tuhan berkati kita semua malam ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya pelajaran kita ini juga dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita perlu radikal dalam mempelajari firman Tuhan. Kitab setiap harinya, sehingga itu semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah memberikan pelajaran kepada kita pada malam hari ini. Kita akan menutup ini lagu I Will Go dari Departemen Pemuda Advent. Silakan, operator. Teman-teman, we have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where
'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me, I will go. Where You lead me, who will go? For us, I will go. I will go where You lead me, I will go. Where You lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go? For us, I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Baik, sebagai doa penutup, kami minta kesediaan Pak Pendeta untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pertemuan kami malam ini di acara Vesper Orang Muda. Kami boleh belajar bersama dari pengalaman para reformator. Kami sadar Tuhan bahwa harga yang harus dibayar mahal untuk hal ini. Bisa saja adalah kesusahan, aniaya, bahkan kematian sekalipun, sehingga mereka yang bertekad untuk mengikut Tuhan dengan hati yang murni dan tulus sesuai dengan firman-Mu akan menghadapi tantangan dalam kehidupan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam, sehingga pekerjaan reformasi ini sudah berlangsung hampir 500 tahun yang lalu. Gaungnya sampai hari ini kami bisa rasakan, dan banyak lahir pergerakan-pergerakan yang kembali kepada Alkitab sebagai dasar kebenaran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas perjuangan mereka di masa lalu. Biarlah kami lanjutkan hari ini sebagai orang muda yang hidup di akhir zaman. Semangat para reformator ada dalam kehidupan kami. Kami boleh mereformasi diri kami terlebih dahulu. Tabiat kami, karakter kami, cara berpikir kami. Kami boleh masing-masing mengubah hidup kami sendiri-sendiri. Dengan demikian ya Tuhan, keluarga kami akan berubah. Gereja Tuhan akan berubah. Bahkan negara kami pun akan berubah. Jikalau kami masing-masing mau untuk mereformasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa untuk semua orang-orang muda. Berkati ya Tuhan dalam masa muda kehidupan dan juga dalam rencana-rencana ke depan. Kami pasrahkan malam hidup kami di tangan Tuhan. Dalam sisa malam kami boleh beristirahat di Sabat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman, ada pengumuman. Jadi Sabat depan, di Vesper Sabat depan tanggal 21 Mei 2021, judul pembahasan kita adalah John Calvin, Pekerjaan di Jenewa. Dan pelajaran kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Fernando Manurung. Kak Kiki nanti minta tolong ya. Ya, udah, siap. Kontaknya kirim ke aku ya. Siap. Ya, thank you Kak Kiki. Ditunggu Kak Kiki informasinya buat tanggal 28 ya. Doain ya, soalnya Pendeta Alvin bilang dia lagi lihat jadwalnya. Oke, Gitu. ditunggu ya Jadi Kak. doain ya. Yuk. Siapa tahu, soalnya kalau udah Pendeta Alvin Hendrik yang turun tangan, seperti kita udah kependetaan. Ya, semoga ya, dan semoga Ya mudah-mudahan ya, doakan ya. Semoga bisa ya, dan kita tetap mengundang teman-teman kita yang lain untuk hadir di kebaktian Vesper pada setiap malam Sabat. Dan sangat bersyukur sekali ya Kak Kiki hadir terus
seperti tadi kesaksiannya Kak Kiki seperti didongengin gitu ya, seperti diceritain tentang sejarah, dan bukan hanya mendengar tetapi juga kita mengetahui jadi lebih banyak lagi. Terima kasih buat Kak Kiki yang selalu hadir setiap malam Sabat dalam peribadahan Vesper ini. Dan teman-teman, kita juga ingatkan setiap hari Rabu bagi teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya yang tidak pulang kampung, boleh datang karena kebaktian Rabu malam sudah dimulai di gereja, dan gereja dibuka setiap hari, setiap kebaktian Rabu malam. Jadi teman-teman boleh datang, kita berbakti bersama-sama di gereja, dan besok juga ada kebaktian di gereja. Dan satu lagi, besok kita ada PA gabungan dengan jemaat Mataram, Semarang, dan Bibis Luhur, dan jemaat mana lagi? Oh ya, PA gabungan lagi tuh ya, Semarang, Bibis Luhur, dan satu lagi apa ya, saya lupa. Dan kita kebagian untuk kuis dan lagu pujian. Jadi teman-teman diharapkan besok untuk dapat bergabung di dalam kebaktian PA dan kebaktian lainnya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat Sabat, Tuhan memberkati. Semoga kita semua baik-baik saja dan kita sehat-sehat saja. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih Angel, Stella, Yansen, Gaby, Kak Kiki, Miss Nia. Terima kasih. Oh, baiklah. Pantesan Semi nggak mau keluar. Oke, silakan teman-teman, boleh dibuka kameranya untuk dokumentasi. Kita akan berfoto. Sam, boleh bantu ya, Sam? Oke, Sam, kasih aba-aba. Semi. Masih? Oke. Oke, mari kita berfoto. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Pendeta.